Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadhal iqra'. Al-bintul waqiha la tata'addabu ma'a walidayha wa ustadzatiha wa la tahtarimu man hiya akbar minha wa la tarhamu man hiya asghar minha wa takdzibu idza kallamat idza takallamat wa tarfa'u sawtaha idza dhahikat wa tuhibbu syatma wal kalam al qabih wal mukhasama wa ikhlaf al wa'd wa tastahzi'u bi ghairiha wa taftakhiru bi nafsiha wa tahsudul banat wa taftinu bainahunna wa la tastahi an ta'mal qabihan wa la tasma'u nasiha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bintul waqihah, putri yang lawan yang kemarin adibah, ini waqihah. Waqihah ini yang tidak punya rasa malu, ya. Bahkan Nabi mengatakan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau sudah kehilangan kemaluan, rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukan apa yang kamu maui. Itu orang gila. Mohon maaf, orang gila dia tidak pakai celana misalnya karena tidak ada rasa malu. Nah, sementara malu ini bagian dari iman, ya. Maka ini harus kita jaga. Nah, malu ini mulai hilang, ya. Tidak tahu anak kecil, orang tua kadang udah kehilangan rasa malu. Nah, ketika malu ini bagian dari iman, maka iman ini yazidu wa yanqusu, turun dan naik dia grafiknya. Yazidu bit taqwa wa yanqusu bil ma'siyah. Naik grafiknya ketika kita melakukan ketakwaan dan turun ketika kita melakukan maksiat. Maka bagaimana agar iman ini stabil? Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Maka perbaharui, upgrade terus iman ini la ilaha illallah. Bukan hanya mengatakan tapi keyakinan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada kepatuhan. Ya, makna la ilaha illallah, tidak ada yang memberikan kekuatan, Allah Subhanahu wa taala. Apa itu karakter anak putri yang buruk, yang tidak punya rasa malu? Yang pertama, la tata'addabu ma'a walidayha. Tidak beradab dengan kedua orang tuanya. Nah, sekali lagi, orang tua ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Setelah berbicara tentang ketuhanan, maka Allah menyebutkan berbuat baik dengan orang tua, ya. Bahkan ketika orang tua ini non muslim, kafir, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Apa ayatnya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap diperintahkan. Bahkan ketika ditanya sahabat menanya ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati, yaitu ummuka abuka. Nah, karena ini adalah prioritas, maka setan tidak mau kita berbuat bakti kepada orang tua. Susah kita berbuat bakti, beradab dengan orang tua susah. Untuk orang lain gampang, tapi untuk orang tua susah. Nah, ingat ya, biqadri ta'ab tuktasabul ma'ali. Dengan segala kepayahan, maka kita paksa latih diri kita ini, ya. Maka dengan orang tua itu susah berbuat bakti, karena kita diperintahkan, ini adalah hal besar. Sama halnya pean dengan saudara berobading tuh. Itu ngalih pean tuh ngomong aja, gimana, apa kabar, Naira apa kabar, ya dah, nggak bisa, jarang, susah. Karena ini berdua bersaudaranya, setan nggak mau dia sama suami istri. Bahkan setan itu sukses, di antara sukses setan itu dapat penghargaan, award, ketika apa?
Ini lapor setan, ini saya berhasil ini. Maka yang dapat award penghargaan itu adalah ketika setan itu bisa memisahkan pasangan suami istri. Yes, itu dapat penghargaan. Nah, jadi hati-hati. Nah, ada cerita menarik bagaimana Habib Segaf, kemudian Habib siapa? Saudara-saudara Habib Zain, kemudian siapa lagi? Hasan, siapa lagi? Nah, Babah ketemu dengan mereka. Habib Segaf ketika itu makan di Amuntai di tempat seberangnya. Nah, jadi makan ini ketika makan belum memulai makan dulu, ditelepon dulu, ayo makan. Sudah ditelepon. Kemudian dikautkan nih, Habib Segaf mengautkan ke Habib Hasan. Nah, ini kan saudara nih. Kalau kita saudara mana mikir? Ya. Susah. Ya toh? Misalnya, "Ada kadosa, nyuci piring aku aja gini, kamu goreng aja kan." Enggak susah. Ya toh? Maka ada cerita dulu tapi jangan dikisahkan. Ada dua beradik dulu, ya, yang ketika adiknya itu pemalas. Ya. Nyapu ngelap lantai dulu. Dia punya pekerjaan, maka kata kakaknya ini kakak luar biasa ini. Kata nggak mau adiknya berdosa. Kata kakaknya, "Mak, nggak usah disuruh lagi tuh adik. Ya. Ngelap lantai, nyapu, biar ulun aja. Kenapa? Nanti kalau pian nyuruh dia nggak mau, maka berdosa." Coba. Kakak luar biasa insya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. La tatalamu walidayha yang pertama. Wa ustadzatiha, dan guru-gurunya. Demikian juga guru. Man ana laulahu. Kata Syauqi kemarin apa? Qum. Syauqi terus. Qum lil muallimi waffihi tabjila. Kadal muallimu ayyakuna rasula. Ya. Qum lil muallimi, berdirilah ikraman lil muallimi. Contoh maf'ul min ajli kan biasanya qama at-talibu ikraman lil ustadzi. Nah, jadi apa tadi? Kita hormati, kita dengarkan, beradab dengan ustadz. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan abdu man 'allamani 'arfan wahidan in syaa'a a'taqahu wa in syaa'a ba'ahu. Aku ini seperti hamba orang yang mengajarku satu huruf. Sekarang Bapak berapa mengajar pian? Guru-guru kita berapa mengajar? Maka guru yang utama kemarin adalah guru yang mengajar kita mengaji, yang mengajar kita salat. Kadang itu hilang. Ya, hilang dari ingatan. Satu, la tata'addab ma'a walidayha wala asatidatiha. Kemudian wala tahtarimu man hiya akbaru minha, tidak menghormati orang yang lebih tua. Nah, jadi kita praktekkan. Kalau ada orang tua kita hormati. Dulu orang tuh kalau lewat di orang tua, nah, umpat lalu ulun atau jalan belakang. Itu salah satu bentuk orang tua gimana dihormati. Inggi, labbaik gitu. Baik. Wala tarhamu man hiya asgharu minha, dan tidak merahmati mengasihi yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, yang tidur. Ya, ini sesuai dengan apa? Dengan hadis. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Jadi yang kecil, yang besar, tata'addab ma'al ustad, ma'al waliday, ma'al asatidzah, kemudian wa tahtarim al-akbar wa tarham man asghar. Wa takdzibu idza takallamat. Takdzibu kemudian tasduqu. Ini takdzibu, apa takdzibu? Berbohong, apa yang ngomong. Jadi ngomong 10, bohongnya 11. Jadi banyak berbohong. Nah, jadi dijaga-jaga omong. Karena omongan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan? Karena kita meyakini ada Allah yang senantiasa mengontrol kita. Ada konsep al-ihsan. Kemarin al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka fa in lam takun tara fa innahu. Nah, konsep ini harus ditanamkan dari kecil. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW, Babah lupa siapa nama sahabatnya. Pokoknya Nabi mengajarkan kepada sahabat, kuntu radifan Nabi SAW, belakang Nabi. Kemudian Nabi bilang begini, ya gulam, ini berarti anak kecil. Lalu ijtama. Nah, jadi keimanan, nilai-nilai iman itu dari kecil sudah ditanamkan. Kata Nabi SAW kepada anak kecil ini,
Babah lupa siapa sahabat kecil ini. Ya gulam, la in sama'atil insu wal jinnu ala ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ibnu Abbas. Oke. Gulam kan? Nah. Seandainya ijtama'atil insu wal jin, ada dalam arba'in mungkin. Ya. Berkumpul jin dan manusia. Nah, ini perhatikan, anak kecil lah. Ditanamkan sudah nilai ini. Berkumpul seluruh jin dan manusia, anggap 10 miliar jin dan manusia ini. Kumpul dulu. Ala ayyam fa'uka bi syai'in, memberikan manfaat. Ya, mengangkat jadi pemimpin, memberikan harta. Ya. La yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan bisa mampu memberikan manfaat dengan sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sesuai. Maka kata Syekh Sya'rawi, kekuatan manusia tidak ada kecuali realisasi daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala. Nah, lanjutan dari hadis kedua ini, yadurruka bi syai'in. Pengen mencelakakan kita, seluruh dunia, bukan hanya manusia, jin juga ikut. Mencelakakan kita, la yadurruka bi syai'in. Tidak akan pernah terjadi itu. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditakdirkan keburukan padamu. Nah, jadi kita jangan takut. Takut kucing. Takut apa lagi? Takut hantu. Ya kan? Takut apa lagi? Karena semua itu tidak akan terjadi kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa tarfa'u sautaha, mengangkat suara. Ya. Idza dhahikat. Misalnya. Gitu. Karena Nabi dhahkuhu at-tabassum. Contohnya apa? Nabi itu tersenyum. Ya. Tidak tertawa lepas. Wa tuhibbu syatma, dan tidak menyukai syatm, menyebut kejelekan orang lain. Jadi kita ulangi di bagian pertama, kita lanjutkan nanti di bagian kedua. Perempuan atau putri yang tidak beradab, tidak tahu malu itu, pertama dia tidak beradab dengan kedua orang tuanya, kepada ustadznya, tidak menghormati yang tua, tidak mengasihi yang muda, kemudian berbohong, itu karakter-karakter, kemudian meninggikan suara, tertawa terbahak-bahak. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi putri-putri dan putra-putra yang soleh dan soleh, yang beradab sesuai dengan misi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.